Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oke teman-teman, kita langsung saja membahas di surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Alif lam mim. Perhatikan teman-teman di sini ya. Nah, di sini ini ada 3 huruf yang mana kalau kita baca ini, kita baca harus sesuai dengan huruf hijaiyahnya, huruf aslinya. Kan ini dinamakan ini huruf muqatta'ah teman-teman ya, huruf-huruf yang terpotong. Jadi apabila teman-teman kok menemukan ada huruf seperti ini kemudian bertanda bendera ya, kemudian di permulaan surat, nah ini dinamakan dalam ilmu tajwid dinamakan mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Bacaan panjangnya sepanjang 6 harokat atau 3 alif teman-teman ya. Ini sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Jadi dibacanya panjang. Jadi harus lam mim. Ya. Ini lam juga sama, mim juga sama. Karena ini termasuk dari 8 huruf teman-teman yang terkumpul dalam satu kata yaitu huruf nakuso asalukum ya teman-teman, ingat ya, nakuso asalukum ini huruf mad lazim harfi musaqqal. Jadi teman-teman kalau membaca di permulaan surat kok ada bacaan panjang sepanjang ini bertanda bendera, maka harus dibaca panjang 6 harokat. Nah, hurufnya terkumpul dalam nakuso asal. Kemudian huruf lam. Nah, huruf lam ini juga punya hukum bacaan yang lain juga teman. Kalau kita jabarkan huruf lam ini kan lam, huruf terakhirnya m, l a m m, kemudian bertemu huruf mim, mim bertemu dengan huruf mim, maka dalam ilmu tajwid dinamakan idgham mutamatsilain. Jadi lam, jadi memasukkan. Ya, kemudian huruf mimnya juga ini karena Al-Quran cetakan Madinah, kalau Al-Quran cetakan Indonesia ini ada huruf tasdidnya. Nah ini kita harus baca juga dengan mendengung. Jadi hunnah musyaddadah. Jadi kalau kita baca, kita jabarkan di sini ada hukum bacaan mad lazim harfi musaqqal, kemudian idgham mutamassilin dan hunnah. Jadi cara membacanya mad lazim ini kalau kita ya alif lam mim ya dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif teman-teman. Kemudian kita lanjut ya ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oke, perhatikan teman-teman di sini ya. Di ayat yang kedua, di huruf yang pertama, huruf dza, di sini dibaca panjang. Ketika ada huruf yang dibaca panjang dalam ilmu tajwid dibaca panjangnya 2 harokat, dinamakan hukum bacaan mad tabi'i teman-teman ya. Dzalikal. Nah, kemudian ada alif lam. Alif lamnya terbaca, dia punya harokat, harokatnya sukun. Maka dinamakan kalau ada dalam ilmu tajwid teman-teman baca kalau alif lamnya terbaca dinamakan alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Kemudian kita nah matobi bulan ini juga matobi teman-teman ya. Bila ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif ya dibacanya panjang 2 harokat. Roy, nah ini huruf lain teman-teman ya. Apabila ada ya sukun atau waw sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah maka dinamakan huruf lain. Kemudian fi. Nah, teman-teman ketika mewakafkan di sini, maka terjadi hukum bacaan apa teman-teman? Hukum bacaan mad adat lisukun. Apabila ada matobi ini matobiyah fi kemudian bertemu dengan hak huruf yang hidup tapi diwakafkan kan dengan mad adat lisukun. Tapi kalau teman-teman mewakafkan di sini ya, ya kan ini mohon maaf ya kita jabarkan ini adalah tanda wakaf. Wakof yang dimaksudkan adalah wakof mu'anaqoh. Jadi wakof mu'anaqoh. Cara membaca wakof ini adalah dengan berhenti di salah satu tanda ini. Jadi teman-teman boleh, kalau teman-teman berhenti di sini boleh. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi boleh teman-teman ya. Nah, kalau
teman-teman waqafkan di sini maka terjadi hukum bacaan mad lain teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup memilih di mana berhentinya tanpa mengulangi di tanda sebelumnya. Jadi teman-teman kalau berhenti di sini ya tidak perlu ngulang dari sini lagi apa la raiba fih nggak perlu. Lanjut saja. Kalau teman-teman berhenti di sini langsung hudal lil muttaqin. Jadi teman-teman ya. Kemudian lanjut hudal lil ya. Di sini ada tanwin atau lebih ininya fathatain bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya dimasukkan tapi dengan tidak mendengung teman-teman ya, dimasukkan dengan tidak mendengung. Dalam ilmu tajwid kita kenal dengan nama idgham bila hunna karena hurufnya cuma dua, hurufnya lam dan ro teman-teman. Kemudian lil mutnah lil ya lil ada lam sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh dibacanya tipis namanya tarkik muttaqin. Nah di sini ya fi sama teman-teman ya, apabila ada mad tabi'i kok bertemu dengan huruf yang hidup di akhir ayat atau di waqaf, maka dinamakan mad arid li sukun. Kita lanjut ayat yang ketiga teman-teman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di sini hukum bacaan apa? Alla, alla. Ada idgham syamsiah teman-teman. Dzi ya, itu. Apa dzi? Apabila ada ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah dinamakan mad tabi'i yu'minu. Nah, ini juga mad tabi'i ya. Wawu sukun sebelumnya huruf yang berharokat dhammah bacaan panjangnya dua harokat mad tabi'i bil gha. Alif lam terbaca maka dinamakan alif lam qamariyah ghoi ghoi. Di sini huruf lain wa yuqimu qimu ya. Di sini mad tabi'i teman-teman ya nas shalah alif lam samsiyah nas sholata. Nah di sini tidak dibaca as sholawata teman ya, tapi wa yuqimunas sholata bukan as-sholawata karena ini wawu ini emang sebagai pengganti alif ya teman-teman ya. Jadi emang ini bacaan gharib juga ya. Jadi tapi tidak dibaca as-sholawata, itu cukup as-sholata. Wa mimma di sini ada mim bertasid. Mohon maaf ini teman-teman ya, penunjuknya ini kurang ke bawah, nggak bisa sampai ke bawah ini. Mohon maaf sekali. Wa mimma ya wa mimma di sini ada mim bertasid ya. Kalau kita kenal kalau damim bertasydid dengan hunnah musyaddadah dibacanya mendengung dua ketukan. Rozak zak ya rozak ya di sini zak ada huruf qalqalah kemudian qadiah sukunya di tengah kata maka dinamakan qalqalah sughra qalqalah kecil. Nah ya nama tobi hum yuk. Nah di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ya teman-teman, mim sukun bertemu dengan huruf ya dinamakan hukum bacaan. Jadi bacanya harus jelas hum yuk nggak boleh mendengung nggak boleh tapi harus jelas hum yuk dinamakan idhar syafawi yu. Nah ini dibacanya nah dimanakan apa teman-teman ya ketika teman-teman baca dibacanya an dinamakan ikhfa hakiki fi kun ya. Apabila ada matoi bertemu dengan huruf yang hidup ya di akhir kata dinamakan mad arid lisukun. Kita lanjut. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Oke lanjut teman-teman ya. Walladzina yu'minuna ya. Di sini ada alif lam syamsiah teman-teman, kemudian zi ada huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh dinamakan mad tabi'i yu'minuna. Nah ini ada wawu sukun bertemu atau sebelumnya huruf yang berharokat dhammah mad tabi'i juga bacaan panjangnya dua harokat bima. Nah di sini teman perhatikan teman-teman ya, di sini ada mad tabi'i dia panjang tapi setelahnya bertemu dengan huruf hamzah tapi di lain kata. Kok di lain kata dat ciri-ciri hamzah itu di lain kata teman-teman ya. Hamzah itu biasanya pasti berdiri di atas alif seperti ini teman-teman ya. Ini hamzah nih yang saya tunjuk ya, tapi dia berdiri di atas alif maka dinamakan hukum
bacaan mad jaiz munfasil apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Kemudian uzi ya, uzi. Bacanya ang. Setiap bacaan ang dalam ilmu tajwid pasti dinamakan hukum bacaan ihfa hakiki. Uzila ilaika ya, ilaika lai. Huruf lain kawama'u, ini sama teman ya, ma'u, ini ma'u, ini sama. Berarti mad jaiz munfasil dan ihfa hakiki. Min, yang sama ya, min, bacanya masih ang ya, ang ketika dibaca ang, ing, ong, maka dinamakan ihfa hakiki. Min qablika, qab ya, qab. Huruf qalqalah tapi matinya di tengah kata dinamakan qalqalah sughra. Wabil nah izhar qamariyah. Kemudian ini panjang teman ya. Wabil akhirati ya. Matobi khirati hum yuna. Dibacanya ada mim sukun bertemu dengan huruf ya dan dibacanya itu harus jelas. Ketika dibaca jelas maka dinamakan hukum bacaan izhar syafawi yuqinun. Nah, ini mad tabi'i teman-teman ya, bertemu ini mad tabi'i. Kemudian yang sini juga mad tabi'i tapi dia di akhir kata dinamakan mad arid lisukun bertemu dengan huruf hidup. Kita lanjut ayat yang ke-5 teman-teman. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Perhatikan teman-teman di sini ya. Nah, di sini ada wawu. Ini tanda ini bukan harokat teman-temannya. Ini adalah tanda bulat lingkaran atau kita kenal dalam ilmu tajwid dinamakan sifar mustadir teman-temannya. Tanda ini itu menentukan bahwasanya ketika ada huruf yang kejatuhan tanda ini maka huruf itu dibacanya pendek atau bahkan tidak dianggap teman-teman ya. Jadi ulaika, jadi ini wawu ini tidak perlu kita anggap ya, memang tidak dibaca panjang ya, bukan harokat teman-teman ya, ini bukan harokat ya tapi ini tanda la ya, ini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, kok ciri-ciri satu kalimat gimana? Ciri-ciri satu kalimat itu hamzahnya tidak berdiri di atas alif seperti ini teman-temannya nih. Perhatikan bedanya teman-teman ya. Yang ini nih, ini hamzah berdiri sendiri. Nah, ini kalau berdiri di atas alif. Berarti ini kalau hamzahnya tidak ada alifnya, berarti ini masih satu kalimat. Maka dinamakan apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dinamakan mad wajib muttasil. Nah, ini dibacanya harus panjang teman-teman ya, 6 harokat. Ulaika ya, ulaika ala hudam, ala ini mad tabi'i, hudam, dam ada tanwin bertemu dengan huruf mim ya, tanwin bertemu dengan huruf mim dibacanya harus memasukkan dengan mendengung, dan di sini juga ada huruf tasjid, mimnya bertasjid. Jadi yang pertama ini bacaan idgham bihunah, kemudian ada hukum bacaan juga hunnah musyaddadah. Mir rabbihim, jadi baca mir rabbihim, teman nggak boleh mir, nggak boleh ditekan, tapi mir rabbihim karena ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, dibacanya memang memasukkan tapi dengan tidak mendengung, tanpa mendengung dinamakan idgham bila hunnah. Mir rabbihim wa ulaika, ini sama ya teman ya, mad wajib muttasil. Humul muflihun, ada izhar qamariyah alif lam di sini, muflihun, hun ya, dinamakan hukum bacaan mad arid lisukun apabila ada mad tabi'i bertemu dan huruf yang hidup di akhir kata. Jadilah teman-teman, insyaallah pembahasan kita tentang cara membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.